Gimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Sebelum kita melanjutkan, coba ketua kelasnya pimpin dulu, kelasnya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan doa tadi, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini selanjutnya Bapak mau ngecek kehadiran kalian semua, anak-anak semua. Gimana, hadir semua? Hadir semua ya? Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak Bapak semua. Pada pagi hari ini kita mau belajar materi tentang sholat muakkad dan ghairu muakkad. Pelajaran minggu kemarin masih ada yang ingat tentang sholat fardu? Masih? Ya. Ada? Berapa rakaat kadang biasanya? 2 rakaat. Biasanya sebelum sholat zuhur, sesudah azan biasanya ada sholat 2 rakaat. Kemudian sesudah sholat zuhur biasanya ada juga 2 rakaat juga. Ada yang tahu itu sholat apa? Sholat qobliyah dan bangun sholat. Sholat apa namanya? Sholat Idul apa? Kalau sudah sholat puasa? Idul Fitri. 1 Syawal. Kemudian kalau tengah malam ada yang pernah melaksanakan sholat? Sudah tidur, bangun. Padahal itu bagus untuk kita laksanakan. Ya, itu sholat tahajud. Biasanya kalau sholat witir. Sholat witir ini bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Yang penting hitungannya ganjil. Namanya witir itu ganjil. Baiklah anak Bapak semua, coba kita perhatikan di monitor. Ini kita pelajari dulu tentang sholat sunnah muakkad. Ya, sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Apa yang disebut dengan sholat sunnah muakkad? Oleh Nabi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah muakkad dengan 2 rakaat. Yang kelima, ya. Yang keenam, ya. Kemudian macam-macam sholat sunnah muakkad atau sholat yang diwajibkan. Ya, pertama sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib itu sering juga kita sebut dengan sholat sunnah qobliyah dan ya, sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Ya, ini sholat termasuk sholat sunnah muakkad. Ya, malam ini ada beberapa macam sholat sunnah malam. Yang ada anak-anak sebutkan tadi itu termasuk sholat sunnah malam. Yang pertama sholat witir. Sholat witir. Ini sholat witir sebagusnya sesudah sholat tahajud. Ditutup dengan sholat witir. Kemudian selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud. Ini sunnah muakkad juga.
sebaiknya dilaksanakan sesudah tidur. Sepertiga malam. Di sepertiga malam artinya mulai dari jam 1 sampai ya yang penting sepertiga malam terakhir. Ya. Sudah melewati jam 12, sudah tidur, bangun, sholat tahajud. Kemudian sholat tarawih. Ini Bapak yakin nih anak-anak semua pasti kemarin bulan puasa melaksanakan semua sholat tarawih. Karena ini juga sholat sunnah muakkad. Ya, selama bulan Ramadan. Ini sholat tarawih hanya ditemukan 1 bulan dalam 1 tahunnya, yaitu bulan Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya sholat sunnah Idain. Apa arti Idain? Ada yang tahu? Idain artinya 2 hari raya. Coba sebutkan yang duanya. Satu apa? Idul Fitri. Kemudian Idul Adha. Idul Fitri berapa rakaat? Berapa? Berapa rakaat sholat Idul Fitri? 2. Kemudian Idul Adha berapa rakaat? 3? 4? Berapa? 2. Nah, sama, tetap 2. Apa perbedaan sholat Jumat dengan sholat Idain? Idul Fitri boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang lain perbedaannya apa? Sholat Jumat dikerjakan hari Jumat, ya betul. Ada yang lain? Waktu pelaksanaan ada perbedaan? Idul Fitri dikerjakan di pagi hari, sholat Jumat dikerjakan tengah hari, ya betul. Tengah hari atau matahari mulai tergelincir ke arah barat. Ada yang lain? Ya. Kalau sholat Jumat, mana duluan khutbah daripada sholatnya? Duluan khutbah. Kalau sholat Jumat. Kalau Idul Fitri? Sholat apa khutbah dulu? Sholat. Nah, itu perbedaan yang jelas. Kalau hari Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha, sholat dulu baru. Itu perbedaannya yang jelas. Nah, kemudian ada disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ada yang pernah lihat atau pernah melaksanakan tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyat masjid? Ya, sholat penghormatan untuk masjid. Kapan dilaksanakan? Nah, kemudian kita lanjut sholat sunnah ghairu muakkad. Apa sholat sunnah ghairu muakkad pengertiannya? Sholat sunnah yang tidak sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Kadang dikerjakan oleh Rasulullah, kadang tidak dikerjakan. Ya, macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat rawatib ada yang ghairu muakkad, ada yang muakkad, ada yang dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan. Itu sholat rawatibnya. Sholat apa? Apa sholat rawatib yang ghairu muakkad? Hah? Bapak minta kalian berdiskusi. Diskusikan tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Untuk kelompok 1, coba diskusikan tata cara pelaksanaan sholat sunnah. Kelompok 1, bikin kelompoknya ya. Ya, nih kelompoknya silakan diskusikan. Kemudian kelompok 2, macam-macam sholat sunnah muakkad. Coba silakan didiskusikan. Kelompok 3,
Pengertian sholat sunnah rawatib. Kelompok 4, macam-macam sholat sunnah. Silakan dikerjakan. Oh, tadi judul diskusinya? Tata cara pelaksanaan Sholat sunnah. kelompok 2, Macam-macam sholat sunnah. macam-macam sholat sunnah. Kelompok 4, kelompok 4 apa? Macam-macam sholat sunnah muakkad rawatib. Ya, kelompok 3. Pengertian sholat sunnah rawatib. Ya. Silakan dikerjakan. Coba kelompok 1 maju, presentasikan satu kelompoknya. Tidak didahului azan dan iqamah. Ya, tidak didahului azan dan iqamah. Pertama. Kelompok kedua sudah selesai? Ya, silakan maju. Macam-macam sholat sunnah muakkad. Diskusi untuk kelompok 2. Kelompok 3. Pengertian sholat sunnah rawatib. Coba yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam sholat sunnah muakkad rawatib. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kedua, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sesudah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan diskusi. Selanjutnya kembali ke tempat semula. Anak-anak Bapak semua, demikian materi kita hari ini, yakni tentang sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Semoga dengan pelajaran hari ini anak-anak Bapak semua bisa melaksanakan sholat sunnah di rumah maupun di masjid, dan diusahakan untuk rutin melaksanakan sholat sunnah muakkad. Karena ini juga untuk kepentingan kita, karena rajin-rajin melaksanakan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ya. Demikian anak Bapak semua, itu harapan Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti akan Bapak kasihkan angket untuk keberhasilan pelajaran kita pada pagi hari ini, dan nanti tolong diisi anketnya, ya. Sudah nanti pelajaran kita itu. Demikian dari pelajaran kita, Bapak akan mengucapkan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.